down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu ya. Silahkan berdiri semuanya. Kalian tahu ini ice breaking ya? Tepuk jari satu tutup ya. Tahu. Ada yang tahu dan enggak ya? Kita sama-sama aja ya. 1, 2, 3. Tepuk jari satu tutup. Tepuk jari 2 wawa. Tepuk jari 3 gagal. Tepuk jari 4 pat. Tepuk jari 5 mama. Semua bertepuk. Duduk yang rapi. Mari kita berdoa. Marilah kita berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat absen dulu ya sebelum kita belajar. Ya, Bu. Hanifah, Hadir, Bu. Nisrina, Hadir, Bu. Nima, Hadir, Bu. Umu, Hadir, Bu. Zahra, Hadir, Bu. Fidia. Sakit. Sakit ya, oke deh kalau begitu. Hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Gak tahu, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sahabat kita, subtema manusia dan lingkungan. Nah, pentingnya air bagi kelangsungan makhluk hidup. Menurut kalian air itu penting gak sih untuk kehidupan kita? Sangat penting ya. Kita apa-apa sangat membutuhkan air, mulai dari minum, mandi misalnya ya. Air selalu tersedia di muka bumi karena adanya siklus air. Siklus air itu sendiri adalah proses perputaran air. Maaf ya anak-anak sebentar. Nggak usah share ini ya. Nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Besar. Nah, siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi manusia adalah contohnya hujan ya. Ya, Bu. Ya. Ada yang mau membaca? Saya, Bu. Silahkan Nima. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Di sini ada air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Kemudian air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Ya. Kemudian selanjutnya air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dari proses fotosintesis itu ini bisa tumbuh nih pohon-pohon yang tinggi, rumput-rumput gitu.
Air menjaga kelembapan suhu dan iklim bumi. Bu, tadi kalau dengan airnya suhunya dingin. Bukan kayak dingin sih, tapi dia karena lembab nih, jadi dia dingin. Karena banyak air kan, jadi dia lembab. Karena kelembaban itu jadi menyebabkan kita merasa dingin gitu. Makanya kalau bulu pasir itu panas ya. Iya. Iya. Dia nggak lembab gitu daerahnya. Ibu izin ke WC boleh nggak Bu? Ya boleh, silahkan. Kemudian manfaat air bagi manusia. Manusia mencuci pakaian, piring menggunakan air. Manusia memasak menggunakan air. Manusia pasti akan meminum air jika mereka merasa kehausan. Manusia juga akan menggunakan air untuk membersihkan badan mereka. Jadi sangat banyak manfaat air itu untuk manusia ya. Tapi kalau nggak ada air Gimana nih kalau nggak ada air? di seluruh Indonesia, Itu tanda-tanda kiamat. Kalau misalnya kekeringan, Bu, bisa nggak pakai air laut, Bu? Untuk apa dulu? Minum, bisa nggak? kita air laut asin Bu, masih diminum. Ada katanya Bisa caranya Bu. dulu. Air laut Ya. bisa buat minum ya Bu? Bisa Bu. Bisa dong nggak? Bisa. Ada ilmuwan, Bu. Ini Tahu Bu. bisa ilmuwan, Bu. Ibu Bu, tapi kalau air laut yang di pantai kan asin, kalau di tengah laut Ya ibu belum pernah juga minum air laut. Tapi kenapa beda ya Bu air laut di itu karena kotor gitu dan Nih manfaat air bagi manusia tadi apa manfaat air bagi manusia? Minum. mandi Bu, mandi. mandi, Mandi. Masak. Mencuci. masak, Masak. buat Masak. bisa nggak Bu, Bu? please mencuci, Bu. Mencuci Bu. Mencuci. Ibu itu apa? Kok mamas Bu? Kemudian yang kedua ada manfaat air untuk hewan, ada apa? Nggak tahu Bu. Minum juga Buat boleh. Ya minum. minum juga pasti mereka minum lah. Kalau mereka nggak minum mereka mati ya. Iya. Ibu Kenapa Bu Bu? masak Bu, bukan pemas. Ibu emosi ya. Oh ini maaf ya mau makan. Apa manfaat air bagi hewan? Itu Buat hidup air, mandi. minum juga ya. Mereka membutuhkan minum. Untuk bernapas juga, Bu, bisa. Ikan. Oh iya, tempat berarti itu termasuk tempat hidup hewan air ya. Mandi. Salah lagi. Kayak capung Bu, capung. Apakah dia bisa diminum Bu? Untuk tumbuhan apa manfaatnya? Minum juga. Fotosintesis. Iya minum itu kayak dia penyerapan itu ya, terjadinya fotosintesis. Membantu berarti membantu proses fotosintesis. Soalnya mau ganti Bu. Iya. Proses Fotosintesis. Nih kan ada air, nah karena ada air itu pasti ada siklus bagaimana air itu bisa ada di bumi ini. Menjelaskan terjadinya siklus air. Tahapan siklus air itu ada 3. Yang pertama ada penguapan atau evaporasi. Yang kedua ada Pengembunan atau kondensasi. yang ketiga Hujan atau presipitassi. Ya. Kemudian ada penjelasannya. Nih, perhatikan penjelasan siklus air berikut. Yang pertama tadi ada apa? Evaporasi. Evaporasi itu sendiri adalah air dari permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Kemudian uap air menuju atmosfer. Itu yang tahap yang kedua ada kondensasi. Uap air yang di atmosfer tadi mengalami pengembunan membentuk awan-awan. Nah, awan-awan yang
bergesekan mereka. Oh. Ya, kemudian aliran air, oh ini dulu. Kemudian karena awan-awan ini sudah tebal nih, udah mengandung banyak titik-titik air, terjadilah yang namanya hujan. Titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk awan atau salju ya. Kayak hujan juga kan di sini kan nggak ada salju ya, jadi kita hujan. Nama prosesnya itu proses presipitasi. Nah, aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Maka terjadi lagi proses yang sama, terulang-ulang terus gini. Sehingga ada terus air di muka bumi ini. Jadi kita langsung menambah kekurangan. Kekurangan Iya, sama pas sekali. kekeringan. Dan kadang ada musim kadang karena ada musim hujan nih berarti banyak air kan. Kalau jarang hujan berarti musim kemarau nggak hujan, jadi kita kekurangan air, banyak kan kekeringan ya. Iya, ada kelemahan dan kelebihannya. Iya. Kemudian menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat berlangsung mengalir ke sungai atau danau, dan ada juga yang diserap oleh tanah. Kemudian, perhatikan dulu ya anak-anak. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Infiltrasi. Infiltrasi ya. Apa ya filter gitu tuh di filtrasi. Infiltrasi. Kayaknya seperti di filter itu di filter. Oh, iya. Kan penyerapan air ke dalam tanah itu kayak di filter gitu dia. Iya. Kemudian nih sungai. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu itu apa? Hulu itu bagian Iya. bawah, bentuknya sungai. Yang berasal. Dari wilayah pegunungan. Kemudian kalau hilir apa? Bagian akhir Bagian akhir. Laut ya. Hilir itu laut, Bu. Iya, hulu kan dari pegunungan tuh. Nah, dari pegunungan mengalir sampai ke laut akhirnya. Berarti ujung sungai itu laut. Iya. Nih, sungai mendapatkan air dari mata air, aliran dalam air, dalam tanah, dan aktivitas bermasyarakat. Pada hari yang terik, panas matahari mengakibatkan air sungai menguap. Hal ini berdampak pada berkurangnya persediaan air di sungai nih. Siapa yang tadi katanya kekeringan kan? Panas matahari mengakibatkan air sungai menguap. Hal ini berdampak pada berkurangnya persediaan air sungai. Terlebih saat musim kemarau nih, jumlah air yang menguap jauh lebih banyak sehingga mengakibatkan kekeringan. Oleh karena itu, kita harus berhemat air. Nggak boleh, nggak boleh boros ya. Ya udah. Nanti gimana kalau kekeringan tuh? Ayo, Jepau. Nih, kita salahin Jepau kalau Iya, karena ada boros ya. Terus, Terus ya silakan minum. Minum kan Tuh kan? Orang butuh minum kan ya? Dia mau boros-boros, butuh minum. Kemudian ada contoh pemanfaatan sungai adalah berikut. Apa pemanfaatan sungai contohnya? sarana transportasi air. Iya, seperti apa contohnya? Kapal haram, rakit, ya. Terus ini pengairan sawah ya juga. Kalau nggak ada air nggak bisa kita, berarti kalau nggak ada air nggak ada sawah kita nggak bisa makan nggak sih? Iya. Nggak bisa makan nasi ya. Iya. Terus kemudian media tambah ikan dan tambah udang. Ada yang ingin bertanya? Iya. Kan tempat ini ya, tempat tambah ikan tambah udang tuh membutuhkan air. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, kalau begitu tadi kan kita udah belajar nih tentang manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang kalian kerjakan soal ini ya. Bu, boleh menyimpulkan dulu. Oh boleh, silakan. Jadi nggak maju ke depan kan Bu? Nggak, kumpulin aja.
Aduh. Nih, Kelas 3. Aku kelas 3 berarti ya. Kita 3B kan Bu? Kelas 5 ya, Oh Bu? iya kelas 5. kalian kan lain kelas 5 ini. Di sini ada. Kalau udah boleh dikumpulkan ya. Saya sudah, Bu. Boleh silakan dikumpulkan 5. Oke, terima kasih. Zahra. Habis ini pulang ya, Bu? Ya, sebentar lagi kita pulang. Oke, terima kasih. Ini namanya mana Hanifah? Kasih nama dulu, nanti nggak ada nilai kalau nggak ada nama. Kelas berapa deh? 5. Kelas 5 kita. Kita 5 kan. Iya. Boleh bilang mata. Boleh, silakan. Ada yang ingin bertanya? Kapan pulang, Bu? Pulang terusan ditanya. Bisa dia pertanyaan Ketika bisa Saya hapus saya dulu. Silakan. Ketika kita kekeringan, Ya. namun kita tuh sangat membutuhkan air. Nah itu ngambil lewat mana ya? Kan ada yang Minta minta tangga. Minta tetangga bisa. minta tetangga dulu. Kalau Bisa lah. kan saya satu daerah. Satu daerah kekeringan. Nah, Ada nah, negara lain Bantuin ya, kasih air. Iya, kita Nah, tahu siapa ya bilang? dari presiden, nanti dibantu oleh presiden. Ada yang bilang tangki air gitu ya. Iya, ada yang dibantu oleh pemerintah terkadang. Mereka dapat air dari Kamu ini aja hiking ke gunung. ya kan gali di gunung terkumpulkan banyak air biasanya. Bu, kenapa? Iya, kalau kita hiking mau nanjaknya apa sih betul bingung. Bu, kenapa malah di gunung kan tinggi? Kenapa ada air yang malah? Hah? Di gunung tinggi itu? Kan Di gunung kan pegunungan, tinggi. ya, di pegunungan. Kan air kan di tempat rendah. Karena dekat awan. Ya berarti ininya bukan ini sih Kak, karena dia kayak awannya di dekat, terus sering hujan juga. Kayak di Arab tuh Di kan. daerah dia Bu, yang di atas awan. Makanya di gunung dataran tinggi banyak kebun. Iya, karena itu subur tanahnya lumayan. Hujannya lebih tinggi, Bu. Iya. Karena curah hujan dekat Iya. awan. Bukan Berarti awan. iklim yang mempengaruhi terus suhu-suhu apa tanahnya itu. Dia dekat airnya itu lebih ke atas ya Bu, dari bawah. Iya. Kan kalau kita di bawah nggak Iya. Saya sumur gitu ya. Kita airnya kita di bawah ya Bu. Kalau orang pegunungan kayaknya mereka nggak lebih gampang sih nyari airnya dari aliran sungai dan pegunungan gitu. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Saya Bu, Ya silahkan Ima. jadi kita sudah membahas tentang manfaat air bagi manusia dan bagi hewan. Ya. Manfaat air bagi manusia itu untuk minum, untuk mandi, dan untuk memenuhi kebutuhan seperti membersihkan manusia, kayak mencuci piring. Kalau dia untuk memasak juga, terus manfaat air bagi hewan itu untuk mandi dan tempat dia Hidup. tinggal. Udah mungkin itu cukup. Oke. Jadi kesimpulannya yang benar yang dikatakan oleh Lima tadi, berarti air itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari ya.
baik itu untuk kebutuhan sehari-hari, pekerjaan, hewan juga dan tumbuhan juga sangat membutuhkan air. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kekeringan kita harus berhemat menggunakan air ya. Baiklah, sudah siap-siap semuanya untuk pulang, kita akhiri pembelajarannya ya. Saya bereskan bukunya dulu. Sampah-sampahnya yang pikir jangan lupa ya. Siap Bu. Oke, udah siap semua, kita baca doa bersama. Siapa yang mau memimpin? Hanifah, silahkan pimpin doanya. Baik, nah, bersiap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sama-sama. Dalam hati. Diri sendiri. Baiklah, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.